Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil islami fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayy wa razzaqu ala ibadis salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyan fi yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kita hormati beliau guru kita Al-Habib Ja'far Al-Musawa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat para jamaah salat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Quran MAJT Basnas Provinsi Jawa Tengah, para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul, serta para pemirsa MAJT TV dan TV-ku yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di Masjid Agung Jawa Tengah ini dalam kajian malam pada hari ini. Untuk tema kajian malam hari ini adalah pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dengan tema Istiqomah di Jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan para pemirsa serta para pendengar yang ingin bertanya bisa WA di nomor Dais 082133670.000. Untuk mengawali pertemuan kita malam hari ini, mari kita awali dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Al-hadhihiniyah biniyatis sholihah wa bisafaati Rasulillah. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan tema Istiqomah di Jalan Ahli Sunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ja'far Al-Musawa. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para santri Ma'had Tahfidz Quran Masjid Agung Jawa Tengah yang saya cintai, dan juga seluruh pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TV-ku, serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, yang selalu memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kali ini kita dipertemukan kembali di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Kita berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kegiatan dari ketakmiran Masjid Agung Jawa Tengah ini, yaitu kajian yang dilaksanakan rutin ini. Kali ini menggunakan panduan kitab Riyadhus Shalihin, dan temanya tadi disampaikan oleh Ustadz Alwi, istiqomah di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
partai kedua, ya. Sebagaimana yang lalu saya sampaikan, di mana saya mengutip hadisnya Nabi, sataftariku ummati ala salasin wasab'ina firqah hum finnar illal wahidah. Bahwa Nabi memprediksi bahwa umat nanti akan terpecah, umatnya Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan. Hum finnar illal wahidah. Mereka masuk neraka kecuali satu. Nah, satu inilah yang Nabi mengisyaratkan, al-wahidah ma'ana wa ashabi. Yang satu itu adalah sesuatu yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Nah, ini harus kita pegang erat-erat. Karena dawuhnya Nabi itu, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu kalau berbicara bukan karena dorongan nafsu, tapi semata-mata wahyu dari Allah. Maka kalau Nabi mengisyaratkan tadi dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah, ya harus kita pegang. Oleh karena itu, ulama-ulama yang mengikuti hadis ini, mereka senantiasa mengedepankan husnudon. Ya, sehingga kemarin saya sampaikan bagaimana pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Mereka bertengkar, berperang. Tapi ulama-ulama kita ini tidak mau menghakimi siapa yang benar, siapa yang salah. Mereka berpegang bahwa sahabat-sahabat itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, man ijtahada fa asaba falahu ajron. Barang siapa yang berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka dia dapat 2 pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Dan barang siapa yang sudah berijtihad, sudah berusaha mencari kebenaran, kok ternyata salah, maka dia dapat 1 pahala. Nah, kurang lebih kemarin itu yang saya sampaikan tentang gambaran ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini penting ditanamkan untuk diri kita. Karena seperti hadis yang juga sangat populer, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam satu majelis beliau memberikan tausiahnya, memberikan mauidhahnya, di mana mauidhah yang disampaikan oleh Nabi ini membuat para sahabat-sahabat itu hatinya bergetar. Bahkan banyak yang mencucurkan air mata. Sehingga ada sahabat-sahabat itu yang mengira, ini kok kayaknya Nabi itu sudah mau pamit. Ya, sudah mau pamit. Maka orang-orang tadi memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ausini, mohon beri wasiat kepada saya." Begitu. Lalu Nabi memberi wasiat,
usikum, aku nasihatkan kepada kamu semua. Yang pertama yaitu at-taqwa. Usikum bitaqwallah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya kalau kita berbicara takwa, saya sudah sering sampaikan di dalam majelis ini. Takwa itu kalau secara umum, orang-orang pada umumnya itu kan menerjemahkan kaidah takwa itu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahih. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tapi ada orang-orang sufi yang menerjemahkan takwa itu lebih dalam. Jadi menurut mereka yang namanya takwa itu adalah al-iftirash an uqubatillah bita'atihi. Namanya orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjaga diri dari siksa Allah. Menjaga diri dari murka Allah. Menjaga diri dari perkara-perkara yang Allah tidak suka. Caranya bagaimana? Bita'atihi, dengan mentaati Allah. Pokoknya apa yang menjadi perintah Allah, yang menjadikan Allah senang, dijalani. Apa yang menjadikan Allah tidak senang, tinggal. Jangan sampai gitu. Jangan sampai orang itu melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Begitu. Makanya ya ini soal pro kontra itu biasa ya. Jadi jangan digapruk-gapruk lah. Kalau ada perbedaan faham itu jangan digapruk-gapruk. Artinya kita ini saling menghargai. Misalnya seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan pakar tasawuf. Ya, pakar orang sufi. Imam Ghazali itu mengatakan bahwa musik itu haram. Ya. Kita enggak perlu berdebat. Yang tidak haram silakan, enggak apa-apa. Jangan melawan. Jangan. Jadi kita harus menghormati karena Imam Ghazali pun juga punya alasan. Kenapa musik itu diharamkan? Menurut Imam Ghazali, karena musik itu kan alat sesuatu yang mengasyikkan. Sesuatu yang mengasyikkan itu akan menjadikan orang itu fokus dan lupa dengan sesuatu. Ya, lupa dengan sesuatu. Padahal manusia itu diperintahkan untuk selalu mengingat Allah. Ini kita mesti menghargai ya. Kalau yang versinya misalnya Romai Rama sebagai pemusik, dia punya argumentasi bahwa musik itu baik, musik itu halal, nggak apa-apa, boleh. Jadi kan mau blog ini silahkan. Ya, jadi artinya kita itu mesti menghargai pendapat seseorang. Misalnya ada dua ulama yang berbeda faham, padahal ini dua-duanya ini asy-Syafi'iyah, ya termasuk bermadhab Imam Syafi'i. Antara Imam Romli dengan Imam Rafi'i, yang satu mengatakan tulisan Arab kalau diganti dengan tulisan Latin nggak boleh, haram. Yang satu mengatakan boleh asal
benar melafalkannya. Yang satu beralasan, ada tulisan-tulisan Latin ini, waladhdallin itu tulisannya WALADLO. Nek wong sing gak musa maca waladhdallin. Allahu Akbar. Itu kan gara-gara tulisan Latin. Jadi kita harus menghargai. Yang ini mengatakan pokoknya yang penting kita ajarkan. DLO itu kalau baca do. Anak iso gak apa-apa. Itu. Dan musik juga begitu. Kenapa Imam Ghazali mengharamkan? Imam Ghazali tidak mau ambil risiko. Kira-kira orang mendengarkan musik, yang senang dengan musik, itu potensi asyik dengan tidak itu lebih kuat mana kira-kira? Lebih asyik. Ya. Orang kalau sudah asyik, ya, apalagi kamu ada headset, wege melaku-melaku, mereka ngerti kejegur got. Karena apa? Asyik. Betul nggak seperti itu? Lah Imam Ghazali nggak mau ambil risiko. Wah, daripada lebih baik. Nah, maka orang-orang sufi itu menerjemahkan yang namanya takwa itu adalah orang yang senantiasa menjaga diri dari murka Allah dengan cara mentaati. Ya, kira-kira lagi. Ya. Misalnya musik ya, misalnya lagi ya. Bukan berarti saya anti musik, saya juga suka musik. Ya. Cuman enggak bermain, cuman nyanyi-nyanyi yo. Nyanyi itu ya. Saya ini misalnya kalau musik ya, misalnya musik itu musik yang dimaksud musik-musik yang itu bukan kalau rebana, hadroh dan sebagainya itu nanti beda lagi. Tapi yang jelas ini yang dibahas ini musik. Namanya musik ya, orang kalau sudah menghalalkan musik berarti semua bentuk musik. Begitu. Kira-kira sebutlah misalnya musik-musik dangdut pantura. Ya. Lagu-lagunya. Enggak usah pakai jogetan. Lagunya disuarakan. Kira-kira ini, ya kalau kita tanya, lagu koyo ngono iki kira-kira Gusti Allah ridho apa ora? Kira-kira piye? Ada yang berani ridho apa gitu? Ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi bagi yang menghalalkan musik, ya monggo. Ya, monggo, silakan. Nah, jadi kita ini diajarkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu untuk saling menghargai pendapat orang lain. Selama pendapat itu ya berargumentasi yang syar'i. Begitu. Bukan karena aku gak seneng musik lalu tak haram ke musik, bukan. Ya, aku janjane ya seneng musik, tapi berhubung musik itu bisa membuat orang itu lupa kepada Allah, gitu. Alasannya kuat, itu. Alasannya kuat. Misalnya ada firman Allah, ya, bahwa di dalam Al-Quran itu dikatakan, jangan kamu anak dan hartamu itu bisa melupakan Allah misalnya. Melupakan zikir pada Allah. Ini kan berarti satu larangan. Ya, larangan jangan sampai ada sesuatu yang bisa menjadikan kamu lupa kepada Allah. Apakah itu anak, apakah itu harta, apakah itu musik, ya, apakah itu permainan. Intinya itu dilarang kita ini lupa kepada Allah.
Jadi ulama-ulama ahlu sunnah itu Masya Allah. Nah, jadi tidak ke sini, tidak ke sini, saling menghormati. Begitu. Misalnya lagi, ada orang bertanya, apakah betul orang Syiah itu bukan Islam? Ya. Terus kita tanya, Islam itu yang bagaimana? Baca 2 kalimat syahadat, dia baca enggak? Baca. Ya. Sholat, dia sholat enggak? Sholat. Ya sudah. Jangan menghakimi, nanti nek iki muni ngene, akhirnya kafir-kafiran. Nek wis kafir-kafiran, kafir kabeh. Kan gitu. Jadi ulama-ulama Ahlussunnah itu kowe ngopenono awakmu dhewe. Wong kowe durung tentu genah kok dadak ngoreksi kono, ngoreksi kene. Iki lho benekno santri-santrimu supaya ben rajin ibadah, supaya ngajine ben sregep. Ora perlu meloncat-meloncat kono kene. Begitu. Ya. Wah, Syiah itu begini, wis ben. Ada lagi, Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ora usah ngurusi. Wis meh ngene, jangan. Wis sing lempeng. Ya, nindakake apa sing dadi thariqah ajarane wong-wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Takwono karo Gusti Allah. Takwa iki tingkatane sampai tekan 10.000. Misalnya gitu ya. Bagi jek tingkat piro. Terus masih banyak tugas kamu untuk bertakwa pada Allah. Karena takwa itu kan menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu kan banyak. Takwa itu meninggalkan larangan Allah. Larangan Allah itu banyak. Wis mbok kerjake kabeh apa durung? Wis mbok tinggalke kabeh apa durung? Ora usah ngurusi wong. Karena intinya kita hidup ini kan supaya bertakwa. Orang yang bertakwa itu dia mendapatkan kedudukan yang paling mulia di sisi Allah. Lah nek wong arep bertakwa kok nguneke kono, nguneke kene, lho iki piye? Padha wong Islami kok. Ya. Padha wong Islami. Jadi kadang-kadang wong-wong zaman saiki iki ngoreksi tahlil bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Lu gara-gara tahlil kok sampai dinerokok-nerokokke iki apa ora? Kurang gawean to kuwi. Apa ning ngajine kira ana tema liya. Ning pondoke iki cuman bahas mendino ya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar, balik. Sesuk teko meneh kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar, balik meneh. Jadi mulang ning masyarakat sing dulang ya kuwi terus. Kok kaya ora ono gawean. Ya. Tahlil bid'ah. Lha tahlil kan baca la ilaha illallah. Iya, la ilaha, tapi caranya sing ora entuk. Sebab Kanjeng Nabi ora tahu nglakoni tahlilan. Ngono. Ya. Oh kumpul-kumpul bahas 17 Agustus bid'ah meneh. Kanjeng Nabi ora tahu bahas hari kemerdekaan. Ya. Lah kon piye wong urip kon persis Kanjeng Nabi plek ngono iki. Ya ora berkembang to Islam to ya. Kok dadak kopen-kopene gitu loh. Ya. Meskipun demikian, kita juga tidak terus mengatakan Wahabi ngawur, Wahabi itu tersesat. Enggak, silakan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Saya berteman dengan orang-orang Wahabi. Ya, berteman saya, banyak teman saya orang-orang Wahabi. Mana ngobrol-ngobrol ya kita tak guyoni tok wae kaya mau kuwi. Nanti nek dhek ngombe aku tahlil bid'ah, aku muni wis ben. Ya, jawab ngono tok wae.
Lah bid'ah kuwi kan dolalah wis ben mlebu neraka. Aku ora muni ben mlebu neraka. Aku jawabku, emang neraka ya bapakmu po. Kok gampang men kowe nglebok-nglebokke neraka. Ha wis to. Wis ben ngono. Mauludan ngene bid'ah wis ben. Dhewe muni neraka, memang neraka ya bapakmu kok enak men kowe kabeh mbok lebokke neraka. Ya. Jadi begitu. Yang penting itu adalah bagaimana kita ini apa? Istilahnya sabiku fil khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu dalam penilaian Allah itu menjadi manusia yang paling baik. Dalam penilaian Allah. Jadi kita hidup ini ya itu dalam rangka berlomba-lomba untuk mendapatkan penilaian dari Allah yang terbaik. Begitu. Jadi orang-orang Ahlussunnah itu seperti itu. Ya. Jadi yang pertama adalah bertakwa. Lalu yang kedua wassam'i. Rungokno. Dengarkan. Ya. Dengarkan itu kalau dalam istilahnya Sayyidina Ali itu kan unzur maqal wala tanzur man qala. Ya. Deloken, dengarkan ya, apa yang dikatakan. Ojo ndelok sapa sing ngomong. Begitu. Mau kiai, mau habib, mau apapun. Kalau mengajak kepada kemaksiatan, sorry gitu. Wal afu, nggak bisa saya. Jangan mau. Oh, ngajak maksiat jangan. Ngajak ngene jangan. Walaupun itu wong apa istilahnya kroco ya. Tapi nek ngendikane iku bener lempeng ikuti. Sing penting kaya ngono. Ora njuk wah kuwi kan kiai kampung, iki kiai gede iki. Ana kiai gede ngawur ya jangan ditiru. Dengarkan. Nah, begitu juga setelah itu wata'ah, taat. Taat itu nurut. Saya sering sampaikan misalnya kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalani. Misalnya koyok manakiban, tahlilan, mauludan, baca donga, sura sak maceme ya. Yang ada orang mengatakan ora ono dalile kuwi bid'ah sak maceme, kita enggak pedulikan. Kenapa? Lu sing jalani tahlilan, manakiban, mauludan, donga sura, donga awal tahun, akhir tahun, iki ulama-ulama, kiai-kiai, masyayikh-masyayikh yang notabene itu menjadi pemuka agama. Ya. Nah kita ini misalnya apa idola kita misalnya yang di Semarang ini yang sopo misalnya Mbah Hamjad, Mbah Haris, Mbah Munib, ya tahlilan ora? Tahlilan ya wis nganut, wis genah-genah wong apik, ya terus prilakune yo apik, tahlilan yo apik, ya wis. Apa meneh? Baca donga sura. Coba kiai-kiai kita di pondok-pondok, baca apa ora donga sura? Baca, ya wis. Kok dadak wis sibuk golek dalil sak maceme. Ya.
malah ruwet. Apalagi ding zaman saiki sing Masya Allah fenomena yang terjadi dari apa namanya klan Pak Alwi terputus hanya gara-gara wong siji tok iki sing pertama. Lah terus wong-wong biyen masyayikh biyen iki apa ya bodho-bodho. Syekh Nawawi Banten, Syekhuna Khalil Bangkalan, ya Mbah Yai Hamid Pasuruan, apa wong bodho-bodho kuwi. Yai Bisri Mustafa, Yai Wahid Hashim Asy'ari, iki apa wong bodho-bodho. Ora ana critane geger-geger sing muni ngene-ngene. Ya. Kita ikuti wae wis. Orang-orang al-khidmah delok gurune Kiai Asrori, mereka berteman, bersahabat, bergaul dengan para habaib dan para kiai-kiai. Lah kok saiki ono muncul sing arep diikuti. Ayo keliru. Ya. Cara mau nek golek slamete ya wis milih iki lah. Kan ngono to. Daripada risiko iki bener apa ora? Wallahu a'lam. Nek padha kosong-kosongane lho misale ya. Iki padha-padha dawuh aku mbek Ustaz Alwi ini kira-kira kowe nyekel ndi? Kira-kira nyekel ndi kowe? Ya. Jadi yang pertama itu takwa kepada Allah dan selalu mendengarkan. Mendengarkan itu artinya bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika sudah menemukan kebaikan, watta'ah, taati, wis cekel, istiqomah, wis iki jalani wong ahlus sunnah wal jamaah. Sing kita tahu dalam kitab-kitabnya itu ora blaen-blaen. Ya ilmune yo ono, akhlake yo ono, wis buktine yo ono. Begitu. Ya, buktine ono, ya mesti kita ikuti. Itu ya. Sudah cukup? Insyaallah nanti dilanjut lagi. Para jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sepertinya kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan dan mohon untuk Habib Ja'far untuk bisa memimpin doa pada pertemuan malam hari ini. Semoga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah was salamah wal istiqamah wal qanaah was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian para jemaah kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan menambah ilmu kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.